Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Budani Nabila Fahmi dari kampus IAIN Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 6A dengan NIM 210201010. Nah, tugas video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu blended learning, di mana tugasnya itu untuk merangkum 2 makalah tentang blended learning. Nah, adapun judul yang akan saya bahas, yang pertama itu peran guru dalam blended learning, dan yang kedua etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video saya sampai habis. Nah, makalah yang pertama yang akan saya bahas mengenai peran guru dalam blended learning. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelas apa sih peran guru dalam blended learning, ada kalanya kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran itu. Pembelajaran adalah suatu usaha atau upaya dari pendidik untuk memfasilitasi peserta didik agar tercapainya penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap pembelajaran. Pembelajaran juga ini bisa berarti suatu proses untuk mengkondisikan suasana belajar yang paling sesuai bagi siswa oleh guru agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada 3 komponen utama dalam pembelajaran, yakni pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Pembelajaran tidak akan dapat dilangsungkan tanpa adanya interaksi antara ketiga ini. Nah, blended learning dikenal dengan pembelajaran campuran atau pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Blended learning dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Blended learning tidak hanya mengharuskan guru untuk memahami dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang keahlian, tetapi juga memahami dan menggunakan mode pedagogik online dan blended learning. Nah, peran guru dalam blended learning adalah suatu tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mendidik dan mengajar siswa agar dapat mengembangkan potensinya dan membuat siswa tersebut antusias dan mampu memahami pelajaran. Maka, guru harus paham teknologi agar dapat menerapkan blended learning secara efektif, sehingga guru akan memiliki waktu yang lebih sederhana dan menyenangkan dalam menyajikan pelajaran dengan mengetahui teknologi. Nah, adapun beberapa tugas guru dalam model blended learning, diantaranya yang pertama, memahami teknologi yang akan digunakan. Peran pertama guru dalam penerapan model pembelajaran blended learning adalah memahami teknologi yang akan digunakan. Guru harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mempelajari platform yang akan digunakan dalam pembelajaran blended learning beserta dengan fitur-fiturnya. Hanya dengan mengenal teknologi tersebut dengan baiklah guru akan mampu mendesain pembelajaran dengan baik dan yang menarik. Yang kedua, mengelola konten pembelajaran. Guru perlu menyediakan konten pembelajaran yang relevan dan bermutu untuk siswa. Ini mencakup memilih atau membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran blended learning, peran guru memang lebih kompleks karena menyelesaikan pembelajaran online dan juga offline sekaligus. Kegiatan dalam pembelajaran tatap muka harus relevan dengan pembelajaran online. Keempat, mengajar online atau daring. Guru perlu mengembangkan keterampilan untuk mengajar secara efektif melalui pembelajaran daring, termasuk menyampaikan materi secara jelas melalui platform digital, memfasilitasi diskusi online, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kelima, memberi dukungan. Guru perlu memberikan dukungan individual kepada siswa, baik secara tatap muka maupun secara daring. Nah, adapun macam-macam peran guru dalam blended learning. Peranan guru dalam membina peserta didik menjadi insan yang berkarakter,
yang baik sangat dibutuhkan. Penggunaan metode yang bervariasi dalam menciptakan suasana belajar mengajar agar tidak membosankan dan untuk menarik minat peserta didik. Adapun peran guru dalam blended learning sebagai berikut. Yang pertama, sebagai motivator. Guru harus mampu memberikan dukungan, umpan balik positif dan intensif yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam lingkungan pembelajaran digital. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Nah, guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran yang memainkan peran kunci dalam mengelola pembelajaran online dan offline, menyediakan sumber daya pembelajaran yang relevan, serta membantu siswa dalam memahami materi secara mendalam. Yang ketiga, guru harus bisa mendesain. Pembelajaran guru harus mendesain suatu pembelajaran yang akan dijelaskan dengan tujuan menarik perhatian siswa. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Guru perlu mengevaluasi kemajuan belajar siswa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itulah tadi apa yang saya jelaskan mengenai peran guru dalam blended learning. Nah, kita ke pembahasan kedua, yaitu mengenai tentang etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mencakup nilai-nilai yang membentuk perilaku manusia dan berarti adat atau kebiasaan, cara berpikir, moralitas, sikap, dan karakter. Adapun menurut KBBI mendefinisikan etika sebagai studi tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral. Etika sangat penting dan erat kaitannya dengan penggunaan teknologi. Hal itu dikarenakan perilaku manusia yang terdapat pada kebiasaan, cara berpikir, dan juga berhubungan dengan moral, serta kode etik yang berlaku sesuai perkembangan globalisasi dan digitalitas di kalangan publik. Kesadaran dan penerapan etika akan membantu penggunaan internet untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, keamanan merupakan kondisi bebas dari ancaman, risiko, atau bahaya yang dapat membahayakan keselamatan, integritas, atau privasi seseorang. Atau suatu sistem ini mencakup perlindungan terhadap serangan siber, malware, peretasan, pencurian data, dan ancaman lainnya yang dapat merusak sistem atau mengakses informasi yang sensitif. Jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi ada 3. Yang pertama, hacking dan hacking. Hacking ialah seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun tidak mencuri uang atau informasi. Nah, cracker juga ialah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Contohnya cracking serial number. Orang yang melakukan hacking dan disebut hacker. Yang kedua, denial of service. Denial of service ialah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack mempunyai 2 format umum. Yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa. Yang ketiga, pembajakan. Pembajakan adalah perangkat lunak software mengutip atau mengeduplikasi suatu produk, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan dan masuk kategori kriminal.
Untuk membajakan perangkat lunak antara lain, yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Yang keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Dan yang kelima, download ilegal. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu penerapan etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Kesadaran dan penerapan etika digital akan membantu pengguna internet untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Etika inilah yang berfungsi sebagai keamanan tiap individu dalam berselancar di dunia yang bersangkutan dengan teknologi. Nah, berikut etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi secara umum ada 3. Yang pertama, etika dalam penggunaan data dan sumber daya. Data merupakan sumber penghidupan dalam sebuah bisnis perusahaan yang dapat ditargetkan dalam strategi pemasaran, begitupun untuk kepentingan lainnya. Namun, dalam eksekusinya juga harus mengedepankan pertimbangan etika yang memastikan keamanan data agar digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, adopsi teknologi yang bertanggung jawab. Pengembangan inovasi baru dalam sebuah teknologi adalah salah satu cara untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan dunia digital. Namun, pastikan penerapan teknologi baru sudah siap mengadopsi teknologi yang beretika. Dan yang ketiga, menciptakan budaya tanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan tata kelola dan penggunaan data yang adil, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab para pelaku digital atas penggunaan teknologi yang aman. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai 2 makalah. Yang pertama tentang peran guru dalam blended learning, yang kedua etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Semoga apa yang dapat saya jelaskan tadi dapat teman-teman pahami dengan baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.